Pergi ke Sleman untuk mengikuti Porda dan Peparda. Pulangnya jangan lupa membawa piala. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Papa. Halo Tribuners, selamat sore dan semoga selalu sehat dimanapun Tribuners berada. Jumpa lagi bersama saya Priska Ruri di Tribun Jogja Podcast. Dan untuk edisi kali ini sudah hadir bersama saya ada tiga kolega Tribun Jogja yang akan kita ajak ngobrol asik dengan tema Sukseskan Porda dan Peparda Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 dukung sembada hat-trick lagi. Dan Tribuners jangan lupa untuk menyimak podcast ini di kanal YouTube Tribun Jogja Official dan Facebook Tribun Jogja Fanspage. Nah, ini di sebelah saya sudah ada tiga kolega yang tadi saya sebutkan. Di sebelah saya ini sudah ada Bapak Wisnu. Bapak Wisnu ini sebagai pelatih KONI Sleman cabur bola voli. Ya, selamat sore Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Sehat. Kurang sehat. Oh, sehat ya. Semangat ya. Oke. Dan ini di sebelah Pak Wisnu sudah ada salah satu punggawa Sleman ini. Bapak Danang Maharsa selaku Wakil Bupati Sleman. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Priska. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semangat ya Pak. Begitu juga dengan sehat. Amin. Dan yang terakhir ini di paling ujung ini yang paling cantik ya. Yang paling cantik ini ada Mbak Darti. Selamat sore Mbak Darti. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oh iya, sebelumnya nih saya ucapkan selamat loh ya. Terima kasih. Ini kemarin mendapatkan medali ya. Terima kasih. Oke, di Olimpiade Paralimpik. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini, kayaknya ini saya boleh nyeruput kopinya dulu nggak Pak? Iya harus. Oke. Harus. Kan di sini nggak untuk pajangan. Ini memang dinikmati. Monggo loh Pak. Oke. Saya nyeruput dulu ya. Oke ya, ayo. Wah ini. Aduh, baunya udah nikmat ini Pak. Gimana rasanya Mbak Priska? Mantap. Ini robusta ya Pak ya? Ini salah satu produk kopi di Sleman juga sih. Oke. Iya, kita sebenarnya punya pohon kopi di daerah lereng Merapi. Walaupun sekarang masih terbatas karena dulu 2010 itu ada 800-an hektar lah, tapi erupsi sekarang tinggal 200-an, tapi ya produknya seperti ini. Kita punya kopi ini Merapi. Kopi Merapi ya? Ya, hasilnya dari Merapi. Berarti salah satu ini UKM ya? Salah satu UKM dan andalan juga, makanya ini nanti kita ingin pamerkan juga di event-event. Ya, siapa tahu atlet atau official yang pengen ngopi kan bisa pakai kopi Merapi. Okay. Termasuk ini muknya juga hasil daripada Sleman ini. Oh, semuanya hasil UKM. Hasil UKM Sleman. Ini yang dari saya pangku. Maskotnya si maskot itu. Nah ini si Elja ini maskotnya Porda dan Peparda Sleman tahun ini ya. Ini saya pangku anteng ya Elja. Kita UMKM juga sudah mulai menggeliat ini untuk menyambut adanya Porda, termasuk pembuatan jersey berbau Porda, berbau maskot. Kita Jumat pagi sudah bisa menemukan di lapangan Pemda pagi dan Meguwo ya. Setiap ada event dan lain sebagainya, ini sudah UMKM sudah mulai merespon ini, menjual jersey, mug dan merchandise lainnya yang berbau Porda ini. Makanya berarti jersey juga sudah ada dijual ya oleh UMKM ya? Sudah. Oke, berarti semua merchandise Porda dan Peparda ya, sudah. Maskotnya dengan si LJ ini sudah ada. Makanya hat-trick yang ketiga perkempitan ekonomi ya bisa dilihat atau bisa dimasukkan dari lewat itu jualan-jualan merchandise itu seperti itu. UKM ini untuk membantu mensukseskan Porda ya. Oke, terima kasih Pak. Ini untuk langsung saja kita ngobrol masalah tema kita Porda dan Peparda DIY ke-16 ya. Ya, dan Peparda ketiga. Oke. Ya. Dan langsung saja ini saya akan langsung ke Pak Danang ya, selaku punggawa Sleman ya. Untuk ini Pak, tema kita kali ini kan Porda dan Peparda ya. Nah, terkait tema kali ini Pak, sukseskan Porda dan Peparda DIY 2022 dukung sembada hat-trick lagi. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak, sembada hat-trick lagi ini apa ya? Kemudian Sleman ini akan ada ewoh apa? Oke, jadi nanti di bulan September, tepatnya di tanggal 1 sampai 9, Daerah Istimewa Yogyakarta punya perhelatan
olahraga yang namanya Pekan Olahraga Daerah, yang nanti tentunya pesertanya, atletnya itu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan dari kabupaten dan kota. Kebetulan untuk tahun ini itu tuan rumahnya ada di Sleman. Memang sesuai dengan ya tahapan skedulnya, harusnya ini kan kemarin dihelat di tahun 2021 ya, ini karena Covid ini mundur 22. Nah, Sleman menjadi tuan rumah untuk Porda ke-16 dan Peparda yang ketiga ini. Nah, tentunya dari situ kita sudah beberapa hari yang lalu mulai mempersiapkan baik itu venue untuk pertandingan olahraga, baik atlet kita sendiri yang akan bertanding dan juga official dan semua kelengkapannya. Termasuk untuk menyambut ini nantinya harapan kita juga akan mengemeskan dengan adanya ya semacam pertumbuhan ekonomi lah. Karena ini kan pesta olahraga. Walaupun ada kompetisi di situ. Nah, hat-trick lagi ini kita ambil karena Porda dua Porda sebelumnya kita terus juara umum. Itu di kota yang lain, kabupaten yang lain kita juara umum ya. Ketiga ini kita harapkan nanti juga kita bisa ambil. Karena tentunya lah, masuk kita kemarin tanding di kabupaten kota lain kita bisa juara, masuk di tuan rumah kita tidak. Sehingga harapan hat-trick itu 3 kali kita bisa berturut-turut juara. Jadi hat-trick Pordanya, hat-trick kesuksesannya, sukses penyelenggaraannya, sukses dari atlet prestasinya, sukses untuk pembangkitan ekonominya. Nah, semua polnya hat-trick lah pokoknya. Mantap, pokoknya 3 itu harus hat-trick kita, semua. Iya, saya yakin lah itu. Okay. Apa salah satu keyakinan? Nah, ini atlet kita aja di Olimpik Nasional dapat emas. Maksud hanya ya bukan kita meremehkan ya Mbak Dati, tapi ini kan sudah satu wujud prestasi atlet kita yang mewakili nasional saja. Dia berani apalagi mewakili Porda gitu. Oke, ini satu-satunya ya dari DIY. Dari Sleman. Oh, setting volleyball satu-satunya dari DIY. Satu-satunya dari DIY. Ini berarti cabur voli duduk ya Mbak? Voli Dartik ya? Voli duduk. Oke, berarti ini ada kaitannya berarti dengan Porda dan Peparda. Nah, mungkin Tribuners di sini juga ada yang masih awam ya. Sebenarnya apa bedanya Porda dan Peparda? Nah, kalau Porda itu kan otomatis untuk kegiatan olahraga yang bersifat umum. Tapi kalau Peparda itu untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan khusus. Mungkin dari ada yang kekurangan di segi tubuhnya. Pokoknya kayak Olimpiade ini Paralimpik. Iya. Cuman ini eventnya di daerah, tapi hampir sama seperti itu. Iya, gitu. Nah, untuk di Porda dan Peparda untuk caburnya itu apakah sama nanti? Beda. Cabangnya? Nah, untuk itu ada berapa cabang, Pak? Porda, cabang olahraga. Untuk Porda nanti akan mempertandingkan kurang lebih 45 cabur. Kalau Porda, untuk Peparda hanya 11. Karena mungkin dari segi peserta dan 10 kalau enggak 11 ya, 10. Kalau di Porda itu ada 45. Jadi lebih banyak Pordanya. Nah, untuk Sleman sendiri yang akan kita kirimkan baik atlet dan official untuk Porda itu sekitar 1.200-an atlet. 1.200 atletnya ada 900-an, officialnya ada sekitar 300. Untuk Porda ya? Untuk Pordanya. Untuk Peparda sekitar 130-an lah gitu. Atletnya sekitar 110-an, nanti sisanya official gitu. Itu hanya untuk Sleman saja. Untuk Sleman saja. Iya. Kalau total pesertanya, Pak? Wah, sekitar besok kira-kira bagaimana ini? Ada 3.000-an mungkin ya. 3.000-an? Iya, karena ini kayak hanya memantau di Sleman saja. Untuk kota-kota lainnya mungkin ya pasti tidak jauh berbeda. Ya 3.000 sampai 3.500 itu. Oke, berarti kan memang geden ya. Geden. Kita tuan rumah, makanya nah. Bagaimana ini tetap kita harus persiapkan. Nah, ini nih, itu dia. Persiapannya bagaimana Pak sejauh ini? Ya, kita terus memantau di beberapa venue olahraga yang akan kita gunakan, terus memutar. Kemarin dari pemantauan kami minggu yang lalu untuk venue yang sudah kita siapkan itu hampir pelaksanaan pengerjaannya 95%-an lah.
tinggal ada finishing sedikit. Bahkan ada beberapa venue yang sudah jadi, kita suruh untuk mencoba atlet-atlet kita untuk bertanding di situ atau berlatih di situ. Kira-kira venue ini kurang apa atau masih ada hal-hal yang perlu kita benahi, ini masih ada waktu seperti itu. Contoh di stadion Meguwo, di Klebengan, di Gor Panguan, terus di lapangan tenis Tridadi, ini kita pantau semua hampir sudah 95% lebih itu siapkan seperti itu. Dan yang lain-lain terus kita koordinasi. Jadi kita bersyukur karena ada surat instruksi dari Bupati juga. Semua OPD yang ada di Sleman ini untuk bisa mendampingi semua cabur yang ada di Sleman agar ini memperingan kita untuk di dalam bisa mengawasi dan pendampingan di beberapa cabur dan atletnya. Itu kita sebar seperti itu, Mbak. Ya gotong royong kalau ini kita. Namanya harus. Juga Ewo ya, Pak ya. Ewo Geden. Oh, Geden ya. Nah, kemudian untuk ini, untuk koordinasi ini dengan pihak-pihak terkait ya, seperti mungkin kesehatan, keamanan. Iya, semua sudah hampir seminggu 2 kali kita rapat dengan beberapa dinas terkait dengan itu yang memang leading sektornya ada di Pora kan seperti itu. Semua terkait kesehatan, kesiapan dan lain sebagainya itu sudah ada. Termasuk pemantauan atlet tiap sore ini OPD langsung ke beberapa venue yang latihan ini. Kurang apa sampai apa gitu. Ya, kita berdoalah mudah-mudahan. Karena ada beberapa atlet itu justru yang mungkin dibebani target malah kayak beban gitu ya. Beban gitu, harus rileks. Dan itu yang kedua, saya pesan juga pada atlet karena ini sudah mau mendekati, tolong dijaga jangan sampai ada yang cedera, jangan sampai ada yang sakit karena ini sudah mau bertanding. Gitu. Jadi ya memang mental itu yang paling utama, sebagus-bagusnya atlet kalau belum pernah turun di tingkat Porda nasional itu kadang juga ada rasa down kan seperti itu, kekhawatiran dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu kita nanti kita berikan khusus pemahaman khusus pada atlet. Ya mudah-mudahan semua lancar lah. Tapi atlet-atlet Sleman kebanyakan sudah sering bertanding baik di lokal sama nasional ya Mas Wisnu. Bola voli ini kita sebenarnya atlet kita banyak. Bahkan kalau bilang bola voli atlet kita itu malah sampai kemana-mana. Iya. Oh iya, kita perbibitan bola voli itu sampai umur 10 tahun sampai yang 40 tahun ada. Itulah hebatnya Jogja Sleman ini. Sleman khususnya ya. Banyak atlet. Mungkin nanti saya akan minta sedikit-cerita ini dari Pak Wisnu. Tapi nanti monggo. Ya, monggo Mbak Priska. Iya, Pak, terkait dengan apa tadi kesiapan untuk atlet. Nah, sebenarnya dari Sleman sendiri menargetkan cabang olahraga mana saja ini yang ditargetkan untuk mendapat emas nih? Ya, ada beberapa sih cabang olahraga yang menjadi target ini sesuai dengan prestasi tahun yang lalu. Atlet, ada mungkin taekwondo, biliar, atletik, taekwondo, biliar, renang itu. Catur itu juga ada ya? Ada, tapi ya semua sebenarnya kita target. Dan memang karena ini suatu rahasia, kita nggak maulah mendahului, tapi yang penting kita yakin saja. Optimis ya, Pak. Optimis. Nanti kita, makanya kalau saya ditanya, targetnya emasnya berapa? Pokoknya sebanyak-banyaknya kalau gitu. Kalau target, kalau saya yang penting kita sederhananya saja Pordai. Rasa kudu target yang penting menang nomor 1 kan gitu. Yang penting pulang membawa medali ya. Harus hat-trick. Iya, hat-trick lagi ya. Iya, ini tugas kita bersama. Oke, nah selain target emas, target dari Sleman sendiri sebenarnya apa, Pak? Dan untuk rangkaian acaranya besok, mungkin sekalian disampaikan kepada Tribuner semua nih, yang mungkin masih belum tahu ya agendanya besok apa saja sih? Yang pasti pembukaan dan penutupan nanti akan diadakan di Stadion Maguharjo. Eventnya nanti tanggal 1 itu ya? Tanggal 1, insya Allah nanti akan dibuka oleh Pak Gubernur seperti itu. Nah, ini sebenarnya Porda saat ini kita kemas. Dalam artian kita akan mixkan dengan beberapa pertumbuhan perekonomian yang ada di Kabupaten Sleman pasca Covid ini. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, bisa enggak sih olahraga ini kita mixkan dengan pengembangan atau display-display UMKM yang ada di venue-venue tertentu.
Kan ini juga sebagai pengungkit perekonomian. Karena pastilah semua cabur, semua olahraga ini juga mendatangkan penonton. Nah, mudah-mudahan lah ini saya minta minimal lah warga Sleman, ayo dukung atlet kita, atlet kebanggaan Sleman ini. Support untuk datang langsung itu bisa, Pak? Bisa, sangat berarti bisa. besok pakai sistem untuk tiket pembukaan atau dan bagaimana? penutupan itu gratis Pembukaan di Stadion Maguwarjo. Silahkan sebanyak-banyaknya nanti menyaksikan pembukaan dan penutupan Tentunya ini. dengan prokes ya. Nah, pasti prokes, tertib, aman, itu gratis kita masukkan karena ini kan event untuk masyarakat, bisa ditonton untuk masyarakat. Nanti di beberapa pertandingan juga akan kita siarkan melalui live YouTube dan lain sebagainya. Oke, berarti untuk pertandingan itu hanya bisa kita sebagai penonton hanya bisa menyaksikan lewat live. Live bisa nanti beberapa, kan tidak semuanya bisa kita ini ya, bisa kita nanti kita acak lah mana-mana olahraga yang hybrid mungkin yang memasuki final, mungkin yang akan mempertandingkan beberapa cabur. Nah, apa yang memang pemirsa ini ingin mengetahui nanti kita siarkan terus seperti itu. Oke, berarti pakai sistem tiket atau bagaimana, Pak? Kalau yang itu kita belum komunikasi lagi atau tiket atau belum, nanti kita sediakan ke panitia saja. Oke, kita tunggu ya nanti Iya. ya. Kalaupun Pak itu Danang nanti ya ini. tidak memberatkan lah. Karena prinsip ini kita minta pendukungan dari masyarakat lah. Ini, Oke, berarti season nanti ini. pembukaan oleh Sri Sultan. Gubernur Bapak ya? Gubernur nanti penutupan juga di situ. Terus rangkaian acaranya, Pak. Nah, ini rangkaian acaranya untuk pembukaan mungkin seremoni ya. Nah, itu nanti akan seperti apa? Yang pasti nanti kita akan menampilkan lah beberapa kreasi seni budaya dari khususnya dari Sleman. Beberapa tampilan-tampilan dari teman-teman seni Sleman ini untuk kita tunjukkan di situ. Oh iya, ada salah satu band nasional yang nanti juga ikut di situ. Oke, boleh spill mungkin, Pak. Band Kota kalau nggak salah. Kota. Oke. Karena lagunya yang prestasi itu ya. Oh iya. Nah, nanti ada flash mob dan lain sebagainya. Pokoknya meriah lah nanti lah. Gitu. Oke. Atlet juga nanti kita hadirkan di sini untuk parade pembukaan kan. Oke, siap. Berarti untuk Tribuners yang mungkin sudah haus ya. Haus Iya. akan mungkin bisa konser sekaligus lihat acara seremoni pembukaan seremoni ya. Iya, Bisa datang langsung nanti tanggal 1 September. Malam ya, Pak ya. Maguwarjo. Iya, rencananya malam. Nah, untuk Porda itu kan biasanya membawa itu apa namanya? Api. Nah, api. Iya. Nah, itu nanti apakah ada rangkaian acara itu, Pak? Yang Ada ambil? pasti. Ini sudah dulu mulai ya? sudah mulai kita ambil dari lupa saya namanya tapi itu ada Merapi. Oke, api Merapi ya. Kita api Merapi, apinya abadi. Nanti penyalaannya di pusatnya di Maguwarjo itu. Nanti dikelilingkan dulu ya. Iya, Seperti biasa dikelilingkan. ya. Iya, tahun-tahun sebelumnya. didoakan dulu biar nggak hujan kan gitu. Kelilingnya pakai Lah api kan ya. ada venue-venue olahraga yang di luar kan biar nanti nggak hujan ya apinya kita kelilingkan dulu. Nggak bercanda kan gitu. Biar bisa dinikmati masyarakat. Yang pasti DIY ya. ada semacam pertanda momen, ada api obor itu apa? Oh, itu ada pesta olahraga. Api itu kan menggambarkan semangat yang berkobar tanpa padam kan gitu. Jadi api itu nanti dari Merapi sampai Maguwarjo tidak boleh padam. Apinya itu. Oh, berarti dari Merapi langsung di Muter dulu ya, muter tapi dulu. tidak boleh padam. Seperti semangat kita dong, tidak boleh padam. Iya dong. Atlet gitu. Mantap pokoknya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ini kayaknya saya mau langsung ke Mbak Darti dulu ini. Iya, sebagai atlet ya. Mungkin bisa cerita sedikit Mbak pengalaman kemarin waktu di Paralimpik dan akhirnya mendapatkan medali emas. Oh, boleh. Hebat ya, kita bersyukur loh Sleman dapat emas dari ini ya. Iya, satu-satunya wakil Iya dari dong. DIY loh. Iya. Tolong kok nanti media di-up lah ini atlet Sleman. Atlet Terima kasih, cabur voli Mbak. duduk ya. Iya, sitting volleyball kalau Sitting iya. volleyball. Iya, lebih kerennya ya Mbak ya. Kerennya ya. Tapi ini nasional berarti ya. Nasional, ya. Tak, gini Mbak. Tapi saya pernah open itu kelas dunia. Jadi dari 5 atlet kemarin yang tampil di Asian Para Games kemarin itu 5 itu sudah senior Mbak. Bahkan kami itu dari tahun 2011 sudah ASEAN, sudah atlet Asia dan kita sudah open atlet kelas dunia istilahnya. Ya, jadi alhamdulillah kemarin itu bisa mempertahankan
dari yang dulu tahun 2000 kita 2013 itu di Myanmar Mbak juara 1. Kemarin masih mempertahankan juara 1 di Asian Para Games Solo kemarin. Yang sebetulnya itu diselenggarakan di Vietnam, tapi berhubung Vietnam itu mengundurkan diri jadi tuan rumah, terus diambil alih dengan Bapak Jokowi Presiden, terus jadi di Indonesia dan tempatnya di Solo. Iya. Oke, itu nah ini dia nih. Mungkin buat Tribuners nih yang mungkin ya, maaf memiliki kekurangan. Mereka kan mungkin ada yang aku pengen kesana kemari, pengen mendapatkan prestasi, cuma terkendala dengan fisik. Nah mungkin Mbak Dartik bisa sedikit sampaikan buat support ke teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan prestasi di bidang olahraga, khususnya Tribuners nih yang tinggal di Sleman. Iya Mbak. Kebetulan kalau dari saya itu cacat fisiknya dari kecil Mbak, dari umur 8 tahun ya. Terus kami mengikuti olahraga itu dari nol. Ya. Memang hobi, memang kepengen dari usia berapa Mbak Dartik? Dulu itu dari usia udah tua itu. Usia udah tua. Bukan usia kecil Mbak itu. Okay. Usia udah tua, kira-kira tahun 2009 saya ikut seleksi. Kebetulan dulu seleksinya diadakan di Yakum, Pusat Rehabilitasi Yakum. Seleksi demi seleksi kita lalui. Pertama kali ada sitting volleyball Indonesia itu di Solo Mbak, tahun 2011. Oh berarti cabur itu belum lama ya? Iya, di Solo 2011 kita mengikuti seleksi demi seleksi dan akhirnya lolos masuk ke dalam tim. Terus kita bertanding mendapat juara pertama dan sampai sekarang masih mendapat juara pertama. Sekarang bertahan, ya harus bertahan. Nah itu apa yang memotivasi Mbak Darti waktu itu? Kita latihan Mbak, sebetulnya kita mengikuti arus saja sih Mbak. Happy terus mau gimana toh kita seperti ini saja, masih senang saja lah Mbak, dibawa senang, enjoy. Kalau yang teman saya itu teman yang lain itu dari kecelakaan Mbak, kecelakaan itu terus harus melewati mental yang down istilahnya ya kan. Tapi kalau mereka kan dari basicnya volley, jadi mudah. Kalau kita kan sedikit susah karena basicnya memang kita dari nol, ya belajarnya dari nol seperti itu. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bangkit dan semangat. Tetap belajar ya. Iya tetap belajar. Tua juga nggak apa-apa. Usia belajar tuh nggak mengenal usia kok. Iya. Ini termasuk paling tua loh kita ini ya. Iya. Nggak ada yang nggak bisa. Yang penting kan mau atau nggak mau. Tapi kalau di difabel itu tidak membatasi umur, tidak dibatasi umur. Selagi kita masih mampu dan bisa dan berprestasi, masih lanjut Mbak. Oke, berarti untuk difabel itu tidak ada batasan usia. Tidak ada ya? batasan usia ya. Oke, nah terkait dengan Porda ini, Porda dan Peparda ya khususnya, bagaimana nih kesiapan Mbak Tati? Dulu sudah persiapan Mbak, dulu sudah pelatcap beberapa bulan sebelum saya masuk pelatnas. Saya pelatnas cuma 2 bulan loh Mbak. Sebelumnya itu saya masuk pelatcap berhubung caburnya itu di kabupaten lain tidak ada, jadi Sleman tidak dipertandingkan. Ya, untuk sitting volleyballnya putri. Ya, yang dipertandingkan sitting volleyball putra. Sitting volleyball putra. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ini motivasinya luar biasa nih ya. Mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan yang memiliki kekurangan, mungkin ya fisik, tidak perlu ragu ya Mbak, tidak perlu malu. Yang penting tidak perlu berkecil hati. Nah, tidak perlu berkecil hati. Dan mungkin ini untuk Sleman, untuk cabang Paralimpik, mungkin bisa lebih ini ya Pak ya, motivasi dari Mbak Dartik ini bisa sangat memotivasi teman-teman. Mungkin banyak benih-benih juga ya? Iya banyak. Sudah ada ya Mbak pembibitan? Ada ya, ada. Sudah terjaring terus pembibitannya. Oke. Dan ini harapannya nih untuk Porda dan Peparda nih. Ya, sebagai atlet bagaimana? Harapan saya semoga Peparda nanti, kalau Porda juara umum ya Pak Nggih? Jalan, pasti. Harus juara. Semoga nanti Peparda juga menyusul juara umum. Peparda Porda haruslah kita juara ya. Harus juara. Oke, baik. Nah, ini saya ke Pak Wisnu ini tadi ya, sebagai apa nih? Punggawanya juga nih, tapi di KONI ya, di KONI Sleman. Nah, untuk cabur
khususnya ini Bola pelatih di bola voli. Indoor. Oke, baik. Untuk Porda dan Peparda yang akan menjadi ewohnya Sleman ini, bagaimana kesiapan dari cabur voli khususnya? Oke, terima kasih Pak. Ini mohon maaf suaranya agak serak-serak basah. Sama semuanya juga serak-serak basah. Suruh nyanyi bagus biasanya. Oh iya, Aduh, iya Bang. Ya, terima kasih. Mbak, ini gini, jadi untuk bola voli ini kan akhir-akhir ini sedang booming ya istilahnya. Cabur bola voli ini baru istilahnya naik daun dari pelosok-pelosok. Sekarang tumbuh istilahnya kemauan untuk bermain voli. Nah, ini kami sangat mengapresiasi sekali. Kami dari Pengkap PBVSI Sleman, kebetulan kalau saya di Pengkap itu menjadi bidang pertandingan, kebetulan Pak Danang, Pak Wabub ini menjadi penasihatnya. PBVSI Sleman. Gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi harapan kami dari yang olahraga sifatnya rekreatif di masyarakat, mudah-mudahan dengan animo yang cukup tinggi, mudah-mudahan nanti akan bergerak ke arah olahraga prestatif yang bisa istilahnya lebih memajukan lagi perbola volian di Sleman khususnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua katanya dengan ini Porda, memang kami sudah istilahnya mengadakan pelatkap sama seperti yang disampaikan Mbak Darti tadi, itu jauh-jauh hari sebelumnya dari tahun 2021. Oke, bulan. Berarti persiapan sudah hampir setahun ini ya. Sudah cukup lama, namun demikian juga memang prosesnya cukup panjang ini memang untuk penentuan timnya itu memang prosesnya juga cukup panjang. Dari yang misalnya kami dulu memanggil 18 atlet putra ataupun putri terbaik di Sleman, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 14 dan alhamdulillah sekarang di posisi saat ini memang sudah menjadi 14 Bapak. 14 nggih. Personel kami di setiap tim. Kemudian yang kedua yang di sektor putra, indoor putra itu juga baru ada yang selesai pendidikan. Itu jadi baru sekitar 1 bulan selesai. Ini dalam waktu 1 bulan yang ada ini kita benar-benar menggenjot anak tersebut karena istilahnya menjadikan tulang punggung tim juga, andalan tim ya. Oke, berarti kesehatannya harus dijaga ini ya, 1 betul bulan sekali. fisik full ya. Gitu. Secara keseluruhan persiapan kami di volley indoor kita berusaha semampunya karena ini adalah tuan rumah. Kita sebagai tuan rumah yang mana kalau untuk yang tim putri ini berusaha semampunya untuk mempertahankan emas lagi karena sudah tradisi emas kalau yang putri. Sementara yang putra kemarin alhamdulillah di Porda Kulon Progo itu 2017 kita dapat medali emas putra, kemudian 2019 di Bantul itu di kandangnya bola voli. Kita kalah. Alhamdulillah Bapak itu kita masih menang. Masih emas. Kemudian di kota kemarin kita lepas Bapak. Di kota kemarin kita final terakhir kalah dengan tuan rumah kota. Yang mana cukup berdarah-darah 3-2. Kita hanya dapat perak. Nah, untuk itu yang untuk kesempatan Porda kali ini kita menjadi tuan rumah, kita akan berusaha ini kita jadikan sebagai semangat motivasi untuk sebisa mungkin membawa pulang emas lagi. Oke, baik. Berarti ini lagi menggenjot ya ini. Program menggenjot ya 1 bulan ini ya. Kemarin berarti tim itu juga sempat drop mungkin ya. Sempat ada demikian. Apalagi juga kemarin kan kita ada juga barengan ada namanya Kejurda juga. Kejurda itu antar klub resmi. Kejurda itu antar klub resmi di DIY. Otomatis dalam waktu hampir 1 bulan anak-anak kembali semua ke klub dulu. Tidak di TC. Jadi itu juga seminggu yang lalu Kejurda, tapi sudah selesai. Kita selesai ya. Ini sudah kita intensifkan lagi untuk latihan yang concern untuk Porda. Ya, volley indoor Porda. Yakin ya berarti harus volley juga target emas Mas Wisnu ya? Mas kita. Tertib Mas. Cewek cowok Mas. Oke. Nah, ini terakhir ini ke Pak Danang ini. Harapan apa Pak yang ingin dicapai oleh Sleman untuk seluruh atlet, ofisial maupun pihak-pihak yang mendukung Porda dan Peparda? Pasti yang utama adalah kita harus sukses dulu. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasinya, dan itu sukses dari kebangkitan ekonominya. Yakin saya paham lah dan saya
sadar bahwa ini tidak semua bisa kita lakukan sendiri. Makanya pengenlah kita monggo semua stakeholder, semua komponen pendukung yang ada di Kabupaten Sleman ini untuk bekerjasama mensukseskan ini semuanya. Atlet konsen saja, dengan sudah berada di caburnya masing-masing untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi agar ini tidak cedera sehingga nanti pas pertandingan itu kita fight-fightnya. Ya kita sudah beberapa kali jadi tuan rumah lah. Cuman eventnya yang berbeda ini kan sehabis COVID. Jadi dari segi persiapan dan lain sebagainya tentunya beda dengan hal-hal yang lalu kan seperti itu. Tapi kita yakin. Pokoknya ini monggo kita semua dukung warga dari Sleman, untuk Sleman ya. Iya. Kita masuk pelaku ekonomi, Iya, UKM. Nah untuk pelaku UKM Pak, itu sudah sejauh apa supportnya untuk acara besok? Ini kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM agar nanti di venue-venue tertentu, di acara-acara olahraga tertentu itu ada semacam outlet potensi UMKM yang ada di Kabupaten Sleman, sekaligus untuk memperkenalkan bahwa ini loh produk UMKM Sleman yang ada di sini, ini loh karya-karya Sleman. Siapa tahu nanti dari Porda ini bisa ya menyumbang untuk pembangkitan ekonomi UMKM-nya juga. Gitu. Nanti kita mixkan lah gitu. Ya, soalnya mungkin dari segi UKM ya, mungkin kita yang orang Sleman aja belum tahu, oh ternyata Sleman punya ini. Gitu. Iya, itu yang paling penting. Kalau ya? masalah UMKM itu produknya Sleman nggak kalah, cuman marketing pemasarannya pasti. Gitu ya. Nah ini kan juga nggak ada salahnya. Ini kan momen pesta juga, momen pesta. walaupun olahraga kan gitu. Oke, berarti kita bisa menyaksikan Iya. pesta olahraga, pesta rakyat pokoknya ya, di mana ada olahraga, Monggo, kemudian UKM. masyarakat yang senang bola voli, tonton bola voli. Badminton, siapapun sesuai dengan keinginannya. Justru mau nonton semuanya juga boleh. Renang Berikan juga semangat, ada ya? renang boleh, biliar boleh, bahkan tadi catur, Iya. boleh aja asalkan dia kuat nontonnya kan diam kan gitu. Sama Sambil ngopi ngopi ya, boleh sama rokok. Sambil ngopi. Tapi yang penting ya saya seneng loh olahraga catur itu. Olahraga yang jarang bertengkar. Karena sporternya jarang kan gitu. Kalau sepak bola kisruh, klub voli, klub catur itu jarang bertengkar. Silent gitu. Nah, iya, ya. makanya itu aman, jarang. Jarang tawur gitu loh, Mbak. Bisa menikmati sambil ngopi ya, rokok ya Pak ya. Oke, baik, ini sebelum kita tutup ini ada pesan dan harapan dari Pak Danang atau Mbak Darti dan Pak Wisnu. Dari atlet aja monggo untuk menyemangati teman-teman. Iya ya, oke, monggo. Sebagai dari atlet dan pelatih nih. Oke, ya. Ya, harapan saya dari atlet berlatih semangat, jangan putus asa, jangan menyerah, nggak usah mikir yang nggak sepantasnya kita pikir. Atlet itu berlatih dan berlatih. Yakin ya Pak ya? Siap ya, iya. Yakin. Mentalnya harus disiapkan. Semoga sukses dalam pertandingan. Semoga mencapai apa yang dicapai, apa yang diraih, apa yang ditargetkan. Terima kasih. Amin. Amin. Dan monggo ini dari terima pelatih. kasih. Kalau dari official, kami matur, kami mohon dukungan dari semua pihak, khususnya warga masyarakat Sleman seluruhnya. Doa, dukungan moral dan material, insya Allah kami dari official, mungkin kami mewakili semua cabur, nggih. Ya. Mewakili semua cabur, kami akan berusaha di lapangan semaksimal mungkin. Untuk itu mohon diberikan dukungan doa dari semua warga masyarakat Sleman, juga dari semua stakeholder nggih Bapak nggih. Siap. Itu mudah-mudahan kita semua bisa sukses, baik sukses penyelenggaraan nggih Pak nggih, sukses pertandingan dan sukses dari segi yang satu tadi ekonominya ya kan? juga. Bangkitan ekonomi. Nggih, pokoknya semuanya kita sama-sama berjuang untuk sukses. Ya. Demikian. Sip. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Danang, Mbak Darti dan Pak Wisnu atas obrolan serunya sore ini. Semoga sehat selalu ya. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada seluruh pendukung acara dan peserta yang nantinya akan turut serta dalam Porda dan Peparda yang akan berlangsung tanggal 1 hingga 9 September 2022. Semoga semua apa yang
diciptakan diharapkan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin demi kemajuan Sleman ya Pak ya. Amin. Oke, Kemajuan, amin. kemenangan, kesuksesan Sleman ya. Itu tadi ya, penyelenggara sukses, prestasi juga sukses, dan ekonomi juga sukses. Hat-trick ya. Sleman hat-trick Oke. itu 3 kali kemenangannya. Oke. Hat-trick suksesnya juga. Hat-trick suksesnya, hat-trick Ya, prestasinya, hat-trick itulah. ekonominya. Oke, dan semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk Tribuners, jangan lupa terus pantau podcast-podcast seru lainnya di YouTube Tribun Jogja Official dan Facebook Tribun Jogja Fanspage. Yang belum subscribe silahkan langsung subscribe biar nggak ketinggalan ya info-info terupdate dari Tribun Jogja. Saya Priska Ruri pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Tribun Jogja selanjutnya. Terima kasih, selamat sore dan salam sehat selalu. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh, paham